Semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi kita akan jalan-jalan secara virtual hari ini. Nah, ini adalah Pulau Bali yang mungkin semuanya udah pada tahu ya kalau Bali itu ada di antara Jawa Timur dan NTB. Dan kita akan mulai perjalanan kita itu dari Bandara Ngurah Rai. Nah, Bandara Ngurah Rai itu, kalau Bapak Ibu pernah ke Bali, Bandara Ngurah Rai itu ada di bagian selatan. Jadi Bandara Ngurah Rai ada di selatan, lalu banyak kegiatan atau aktivitas pariwisata memang condong ke arah Bali Selatan. Namun di Bali Utara itu masih banyak aktivitas pariwisata yang sebenarnya Bapak Ibu bisa eksplor. Yang apalagi kalau Bapak Ibu atau teman-teman memang suka kegiatan yang berbasis alam. Nah, itu paling banyak di Bali itu ada di Bali Utara, kayak daerah Buleleng, daerah Bangli, terus ada di daerah Tabanan. Nah, itu banyak air terjun atau hidden gems-nya yang ada di Bali. Nah, itu sayang banget kalau hanya ke Bali, hanya eksplor di bagian selatan aja. Jadi, sebaiknya kalau Bapak Ibu ke Bali, besok-besok bisa eksplor di Bali bagian utaranya. Nah, kita akan melihat, nah hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual. Nah, pertama kita datang di Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, bandara ini berada di selatan dari daerah Bali ya. Nah, untuk kita ke Geopark Batur, jadi dari bandara, estimasinya adalah kurang lebih 1,5 jam. Nah, itu 1,5 jam itu sudah menggunakan kendaraan roda 4. Tapi apabila tidak macet, 1,5 jam itu tidak kondisi ketika tidak macet. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau mau ke Batur, itu sebenarnya banyak banget ya transportasi yang bisa digunakan. Kalau taksi bandara kayaknya cukup mahal. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyewa kendaraan pribadi juga banyak ada aksesnya di sini di daerah Bali Selatan, daerah Kute ataupun daerah Seminyak. Itu banyak yang menyewakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Nah, rata-rata kalau nyewa kendaraan itu kalau mau untuk mobil sendiri itu rate-nya sekitar 300-an sampai 500-an. Kalaupun motor perharinya itu mungkin sekitar 30.000 sampai 50 ribuan untuk motor. Nah, itu cukup terjangkau deh untuk sehari. Dan perjalanannya cukup mudah karena kita akan melewati bisa lewat tol. Mungkin kalau dari bandara langsung kita bisa lewat tol, lalu kita ke arah utara melalui Denpasar, ataupun nanti kita akan melewati daerah Ubud. Nah, salah satu destinasi pariwisata yang cukup terkenal ya di daerah Gianyar. Nah, ini kita lewat Ubud, lalu kita lewat ada daerah Gua Gajah juga, ada Tegalalang. Mungkin yang pernah melihat wisata rice terrace ya atau apa namanya itu perundakan padi, tanaman padi itu ya itu ada di daerah Tegalalang. Nah, itu. Nah, kita akan naik ke utara dan kita ada di kawasan Geopark Batur. Nah, kawasan Geopark Batur ini lingkupnya itu adalah satu kecamatan Bapak Ibu. Jadi Geopark Batur itu sendiri ada di Kabupaten Bangli, salah satu kabupaten di Bali, di Provinsi Bali. Dan lingkupnya atau cakup luasan areanya itu satu kecamatan. Nah, satu kecamatan Kintamani itu sangat luas, jadi hampir mengcover dari seluruh wilayah Geopark Batur ini. Nah, nanti kita akan eksplor. Nah, ini ada banyak titik-titik yang akan kita eksplor dalam kurang lebih 2 jam ini, Bapak Ibu. Oke, dari bandara kita udah siap-siap ini. Siap-siap walaupun secara virtual kita siap-siap. Jadi silakan kayak tadi Bang Dedi udah siapkan kopinya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang mau sambil makan atau sambil nyemil snack dalam kegiatan virtual ini silakan monggo banget karena kegiatannya kita akan asik-asik aja. Nah, kita akan jalan. Selanjutnya dari bandara kita akan mampir dulu ke pusat informasi. Nah, jadi kalau kita datang ke sebuah tempat, kadang-kadang daripada bingung kita cari di internet ya informasinya, mending kita datang ke pusat informasinya. Nah, salah satu pusat informasi yang ada di Geopark Batur itu adalah Museum Geopark Batur atau sekarang juga disebut sebagai Museum Gunung Api Batur. Nah,
museum ini itu persis berada di daerah Penelokan ya. Jadi ini adalah jalan utama ketika kita datang dari Denpasar ke Kintamani. Nah, ini adalah jalan utamanya. Persis dia ada di sebelah kiri sebelum kita masuk ke gerbang. Nah, ini di sini ada gerbang masuk ke gerbang Geopark Batur. Nah, nanti masuk ke area ini dan informasinya Bapak Ibu, jadi kalau masuk ke Museum Geopark Batur itu gratis, jadi nggak dipungut biaya. Nah, apabila Bapak Ibu datangnya berombongan, nah biasanya para apa namanya itu ininya ya pengelolanya dia akan menyiapkan tempat teater. Jadi di dalam museum ini ada juga tempat teater. Nah, tempat teater ini nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat atau diputarkan video tentang Gunung Api Batur. Nah, jadi mengenal Gunung Api Batur. Nah, di situ kalau beruntung ya, ketika datang berombongan, biasanya akan diputarkan video di teaternya. Nah, museum ini itu pada dasarnya sudah ada duluan ya, jadi sudah ada dibuat di luar, namun diresmikan di tahun 2016 ya oleh Menteri SDM pada waktu itu ya, Pak Sudirman Said. Nah, pada dasarnya museum ini itu dibuat untuk sebagai simbolis ataupun tempat untuk mempelajari ilmu kebumian, pada khususnya itu adalah tentang gunung api. Karena di Indonesia sendiri kita memiliki 127 gunung api aktif ya, dan ini salah satunya adalah Gunung Batur. Di dalamnya juga nanti Bapak Ibu atau teman-teman juga bisa mengeksplor 3 daerah, 3 tempat ya atau 3 tingkat. Pertama adalah geodiversity. Jadi ada lokasi yang membahas tentang geodiversity-nya di dalam museum, lalu ada biodiversity-nya, lalu terakhir itu adalah culture diversity. Nah, ketiga elemen ini adalah elemen yang penting yang ada di dalam sebuah geopark. Jadi geopark itu tidak hanya tentang nanti ceritanya tentang geologi aja atau tentang kebumian aja, namun apa yang hidup di atas bumi itu sendiri itu adalah menjadi objek dari sebuah geopark. Nah, seperti itu yang diusung oleh Museum Geopark Batur ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kira-kira kapan sih Geopark Batur ini menjadi Geopark UNESCO? Nah, jadi pada 2010 sebenarnya Geopark Batur baru masuk sebagai Geopark nasional. Lalu di tahun 2012 Batur atau Geopark Batur itu masuk ke dalam GGN ya, Global Geopark Network. Jadi baru masuk ke dalam Global Geopark Network, namun belum berstatus UNESCO. Akhirnya di tahun 2015 Batur resmi berstatus UNESCO. Dan dalam prosesnya itu sendiri Batur juga banyak mengalami revalidasi ya. Artinya ketika diajukan ada beberapa yang perlu syarat-syarat yang perlu dicek kembali ataupun di cross check kembali. Nah, itu juga dialami oleh Batur karena cukup memakan waktu ya oleh para pendirinya waktu itu. Jadi Batur ini juga berproses cukup lama. Jadi tidak singkat akhirnya menjadi sebuah Global Geopark Network seperti itu. Nah, ini tampilan atasnya. Jadi tampilannya kita bisa lihat dia berupa kerucut ya. Nah, ini sebenarnya melambangkan kerucut gunung api. Jadi ini lambang gunung api. Lalu di dalam itu ada sekitar 3 tingkat. Nah, tingkat pertama tadi tentang geodiversity-nya. Lalu tingkat kedua ada tentang bio, lalu biodiversity-nya, bio dan culture diversity. Lalu ada di bagian lain yang memang perkantor ya. Ini adalah kantor juga dari teman-teman PPSDM Geominerba. Jadi ini merupakan tempat juga pusat pelatihan untuk para teman-teman di Geominerba. Jadi banyak juga kegiatan pelatihan dilakukan di Museum Geopark Batur ini. Nah, kita lihat juga bagian dalam. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam Museum Geopark Batur ini, kita akan disambut oleh diorama besar dari kawasan Geopark Batur.
Nah, di sini kita bisa lihat eh, luasan dari kawasan Geopark Batur itu seperti apa, lalu sebaran geosetnya berapa. Nah, di sini kalau di Batur kita punya sekitar 21 geoset. Nah, ke-21 geosetnya ini sendiri identik ya, artinya eh, mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, eh, di Geopark Batur itu geosetnya lebih banyak berkaitan dengan proses atau fenomena geologi tentang gunung api. Jadi kalau tentang batuan selain gunung api, kayaknya Batur nggak ada. Karena Batur lebih banyak dominan tentang kegunung apian untuk geosetnya. Nah, nanti kita akan eksplor beberapa geosetnya yang ada di Geopark Batur. Dan mungkin rekan-rekan akan melihat kesamaan yang mirip dengan apa yang kita eksplor kemarin ya di Maluku Utara. Seperti ada lava tube atau gua lava itu kita juga punya. Lalu kita punya aliran lava bantal juga ada. Lalu kita punya lava tumuli dan beberapa banyak fitur aliran lava. Nah, itu memang masih identik ya. Lalu ini bagian depannya, ini atasnya kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita dari atas ya melihat ke bawah ke dioramanya, ini bisa kita lihat luasan dari kaldera Baturnya. Lalu ada bagian titik-titik yang melambangkan lokasi geoset. Nah, tidak hanya geoset aja ya, tapi ada lokasi culture site. Nah, culture site-nya itu nanti akan berkaitan dengan pura-pura yang ada di sekitaran kawasan Geopark Batur. Jadi pura-puranya juga mempunyai nilai historis yang menarik seperti itu. Jadi ada pura yang memang sudah lebih tua daripada masyarakat Baturnya itu sendiri, karena itu dikatakan sebagai Bali Age ya atau Bali Mule. Jadi awalannya masyarakat Bali itu, jadi sebelum ada masyarakat Bali yang sekarang ini tuh ada di sana. Seperti itu. Nah, itu termasuk culture site. Lalu ada biodiversity site ya, ada beberapa biodiversity. Nah, nanti kita akan kunjungi di Desa Trunyan. Nah, itu salah satu biodiversity yang menarik ya, yang akan kita lihat. Nah, ini nanti ketika masuk Bapak Ibu hanya tinggal registrasi di bagian sini, di nanti penerimaan tamunya, registrasi, berikan informasi nama, lalu tanda tangan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diajak keliling di sekitaran museum ini. Nah, ini gratis ya. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya kalau ke Batur ya, kita harus mengunjungi Museum Geopark Baturnya untuk mendapatkan informasi. Apalagi bareng anak-anak. Nah, itu sangat senang mereka. Nah, selain itu banyak banget peraga. Nah, ini di sini juga banyak alat-alat peraga ataupun batuan-batuan yang memberikan informasi tentang kegeologian. Tidak hanya batuan dari Gunung Batur aja. Jadi juga di sini ada batu dari Gunung Tambora, lalu ada dari Rinjani juga ada ini batuannya. Lalu ada batuan yang didapat juga dari sekitaran Pulau Bali. Nah, batuan yang ini juga merepresentasikan kondisi kegeologian di Pulau Bali. Nah, lalu kita bisa, nah ini kita banyak beberapa produk ya, produk dari letusan Gunung Baturnya yang diambil. Nah, kita juga bisa keliling di atas. Nah, ini hanya baru geodiversity site. Jadi masih ada culture, lalu masih ada biodiversity site. Nah, ada culture sama bio seperti itu. Nah, ini yang kita kunjungi secara gambar ini itu hanya baru geodiversity-nya saja. Nah, jadi silakan nanti kalau memang datang ke Geopark Batur, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Geopark Baturnya. Nah, dari sini kita udah tahu nih sekiranya informasi tentang Geopark Batur itu seperti apa, lalu apa aja yang bisa kita temukan di sini, di kawasan Geopark Batur. Nah, kita akan coba explore lagi dengan jalan-jalan di Penelokan Viewpoint. Nah, ini lokasi kita selanjutnya. Jadi cukup dekat. Jadi kalau Bapak Ibu bawa mobil, mungkin parkirnya di sini aja, lalu tinggal jalan kaki. Nah, itu cukup hanya 5 menit sudah sampai di sini. Nah, kita akan lanjut melihat bagaimana sih luasan dari kawasan
Geopark Batur. Nah, oke, kita sudah sampai. Nah, jalan-jalan secara virtual ini paling enaknya Bapak Ibu, jadi tinggal klik sekali udah tahu-tahu udah sampai. Nah, sekarang kita ada di kawasan Penelokan namanya. Penelokan sendiri dalam arti kata bahasa Bali itu artinya nelok ya. Nelok itu artinya melihat. Jadi kalau digabung jadi penelokan itu sendiri artinya tempat untuk melihat seperti itu. Nah, ini memang benar sih kalau dilihat sebagai kita sebagai yang berwisata ke sini atau geowisatawan, kita bisa melihat hampir keseluruhan dari kawasan Geopark Batur. Dari kejauhan kita bisa melihat di bagian terluar itu adalah bagian dari kaldera pertamanya, artinya bagian dari dinding kaldera pertama Gunung Api Batur Purba. Lalu di dalamnya kita bisa lihat lingkaran di dalam ini, yang kedua, itu adalah kaldera kedua atau kaldera Purba II dari Gunung Batur yang purba. Nah, di tengahnya itu tumbuh gunung api baru atau gunung api yang muda, itu disebut Gunung Batur ya, Gunung Batur saat ini, yang mana ketinggiannya berkisar 1717 mdpl. Nah, itu hampir mirip-mirip sepertinya kayaknya dengan Gunung Gamalama ya sepertinya. Nah, itu hampir mirip-mirip ketinggiannya. Dan Gunung Batur sendiri itu punya 3 kawah. Jadi dia punya 3 bukaan kawah, namun pada dasarnya dia kawah ketiganya itu punya banyak bukaan kawah. Dia persis sama dengan Gunung Gamalama ya. Dia karakternya adalah letusan samping. Jadi kita akan lihat nanti jejak-jejak letusan sampingnya berupa aliran lava di sebarannya seperti apa, nanti kita akan turun ya secara virtual. Nah, seperti itu. Kita punya karakter yang bersama ya. Mungkin kayaknya kegiatan kolaborasi ini bisa jadi didukung juga oleh geologinya atau alamnya ya. Karena memang punya karakter gunung api yang identik ya, sebenarnya hampir mirip Gamalama dengan gunung api Batur. Nah, kalau kita mengarah ke arah timur, Bapak Ibu bisa melihat Danau Batur. Nah, Danau Batur ini adalah bagian juga dari pembentukan kaldera. Nah, nanti kita akan ceritakan bagaimana prosesnya. Nah, sayangnya dari foto ini Gunung Abang. Jadi Gunung Abangnya ketutup ya. Ini adalah bagian juga dari dinding kaldera pertama Gunung Batur. Nah, ini kalau Gunung Abang sendiri baru memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari Gunung Batur, sekitar 2153 mdpl. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang kita, ini sebenarnya adalah sejenis tempat pemberhentian ya, atau tempat untuk ketika wisatawan itu datang ke Geopark Batur, mereka bisa ke Penelokan untuk bersantai atau menikmati pemandangan dari kawasan Geopark Batur. Nah, di bawahnya ini, di bawah bagian ini itu ada berupa sejenis amphitheater ya. Ya mungkin kita sebut sebagai amphitheater yang biasanya digunakan juga untuk kegiatan aktivitas. Misal ada kegiatan tari-tarian, lalu kegiatan perlombaan itu bisa digunakan. Nah, ini baru-baru juga diperbaiki ya. Itu kurang lebih di tahun 2018-2019. Ini baru direnovasi kembali. Ya, sehingga menjadi seperti saat ini ya. Jadi sebelumnya bukan seperti ini gambarannya. Jadi lebih bagus penataannya sekarang karena biar terintegrasi ya. Artinya kalau geopark itu sendiri kan harus ada afinitas, lalu akomodasinya yang terkoneksi dan bagus ya penataannya. Nah, itu penting. Nah, di bagian ini juga kita bisa mendapat ada namanya papan informasi di pojokan ini. Nah, itu membantu para wisatawan untuk mengetahui mau kemana aja nih kalau mau explore Geopark Batur. Nah, ini kita udah lihat ya secara sekilas tentang kawasan Penelokan ini. Nah, kita coba nih, kita akan belajar sedikit tentang geologinya. Jadi kan nggak afdol nih kalau kita melihat Geopark Batur atau melihat kawasan bentang alam yang indah, tapi kita nggak tahu nih kira-kira karena apa sih prosesnya. Nah, di sini ada peta dari Google Earth ya, yang saya modifikasi. Nah, ini kita bisa lihat
Jadi liniasi ya, artinya dari sebaran kawasan geopark Batur itu bisa dibagi secara geologinya adalah kawasan terluar ini merupakan bagian dari kaldera pertama. Nah, kaldera pertama ini saat ini puncak-puncak tertingginya itu ada di puncak Penulisan dan di Gunung Abang. Seperti tadi Gunung Abang itu ketinggiannya sekitar 2153 mdpl. Dan puncak Penulisan ini itu berkisar sekitar 1.500-an sekian. Nah, ini apabila digabungkan seolah-olah kita pertemukan ya titik tinggian yang di Gunung Abang dengan di puncak Penulisan, kalau kita tarik garis lurus maka dia akan seolah-olah membentuk liniasi yang menggambarkan seberapa sih tingginya Gunung Batur Purba pada waktu itu. Nah, kemungkinan tingginya bisa lebih dari 3 ribuan atau mungkin seukuran Gunung Agung saat ini. Nah, lalu di bagian terdalam itu ada kaldera 2. Nah, setelah runtuhnya akibat letusan super eksplosif ya dari si kaldera pertama, maka runtuh akhirnya mulai terbentuklah gunung api baru. Nah, gunung api baru ini, Gunung Batur Purba yang kedua, meletus dan membentuk kaldera kedua. Nah, di kaldera kedua ini dia juga memotong beberapa gunung-gunung parasitnya atau gunung kecilnya. Nah, Gunung Abang ini juga merupakan gunung parasit dari Gunung Batur pertama. Gunung parasit itu merupakan gunung yang punya sistem yang berbeda ya. Jadi dia menumpang di tubuh dari gunung besarnya. Jadi Gunung Abang ini merupakan gunung parasit, jadi bukan bagian dari gunung Batur secara langsung, tapi merupakan bagian kecilnya atau parasit atau kita bisa dibilang menumpang ya dari tubuh besar gunung Batur. Nah, di sini ada dua gunung api parasit, itu ada namanya Gunung Bunbulan. Lalu di bagian selatan ini itu ada namanya Gunung lupa namanya, yaitu berkarakter asam seperti itu. Nah, nanti kita akan kunjungi. Lalu di bagian tengah, ketika dia sudah runtuh, akhirnya dia membentuk danau. Jadi bagian yang paling terdalam atau runtuh yang paling dalam itu, akhirnya ketika dia hujan, lalu tergenang, airnya membentuklah danau. Nah, danaunya ini kurang lebih seperti tadi di video kita bisa lihat luasannya sekitar 16 km persegi. Yang uniknya, danau ini itu memiliki bentuk seperti bulan sabit. Nah, itu kadang-kadang dikatakan sebagai danau yang indah ya, karena memang bentukannya menyerupai bulan sabit. Nah, akhirnya mulailah terbentuk Gunung Batur yang lebih muda. Nah, Gunung Batur yang lebih muda ini terbentuk kurang lebih berdasarkan penelitian ahli geologi, itu terbentuk 5.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, kita akan lihat sejarahnya. Nah, dari data yang tadi kita potong ya, kita buat penampang. Nah, kalau kita buat penampang, makanya akan seperti ini gambarannya. Potong ya, seolah-olah bumi itu kita potong. Nah, maka dia akan membentuk gambaran seperti ini. Nah, inilah kondisi kondisi kaldera Batur saat ini. Nah, ketika dia pembentukan gunung Batur yang baru atau yang muda ini, karena ada beberapa bagian celah dari runtuhnya si kaldera itu juga memiliki celah kecil-kecil, maka beberapa aliran magma, jadi magma yang mengalir ke atas permukaan itu tidak hanya ke batu. Lalu ada yang membentuk beberapa cinder cone ya. Nah, kemarin juga sepertinya di Maluku Utara ya, di Ternate juga ketemu cinder cone. Nah, kita juga ketemu beberapa cinder cone itu memang punya karakter yang cukup unik ya. Jadi gunung api mini, gunung api kecil, tapi dia mempunyai periode letusan hanya sekali seumur hidupnya. Nanti kita akan kunjungi juga. Nah, ini saya ambil dari penelitiannya Weller di tahun 1986 dan Pak Sutawijaya itu di tahun 2009. Nah, jadi ini adalah skema dari proses pembentukan kaldera Batur.
Nah, jadi Gunung Batur pertama kali meletus kaldera atau super explosion itu di 29.300 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih di 29.000 tahun yang lalu meletus dahsyat. Nah, letusan dahsyat itu dia menghasilkan namanya endapan ignimbrite. Nah, endapan ignimbrite itu juga berkaitan dengan karakter gunung apinya. Jadi gunung api Batur pada waktu itu adalah cenderung berkarakter asam. Nah, kalau yang sekarang gunung Baturnya itu lebih berkarakter basal sampai andesit seperti itu. Jadi basal hingga intermediate ya karakter magmanya. Nah, setelah proses letusan pertama di tahun artinya di 29.300 tahun yang lalu akhirnya dia runtuh. Nah, runtuhan itu memotong setengah bagian dari Gunung Abang atau Gunung Parasitnya. Sehingga kita bisa melihat dinding tengah dari Gunung Abang itu. Nah, akhirnya mulai lambat laun gunung apinya mulai tumbuh lagi, sehingga dia membentuk gunung api kedua atau Gunung Batur Purba yang kedua yang meletus dahsyat atau meletus kaldera lagi itu di 20.150 tahun yang lalu. Nah, itu karakter yang bersama. Jadi dia berkomposisi asam, lalu baru dia akhirnya meletus dahsyat, membentuk kaldera lagi. Nah, kaldera ini membentuk kaldera ganda ya. Ketika dia runtuh, yang kedua kalinya, nah dia memotong bagian tengah dari gunung parasitnya. Itu ada Gunung Payang, ini tadi lupa saya namanya Gunung Payang dan Gunung Bunbulan. Nah, uniknya ketika Gunung Payang ini terpotong dan Bunbulan itu, kita bisa melihat bagian tengah dari sebuah gunung api. Nah, ini menjadi lokasi yang unik, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi lokasi tempat bagi kita, terutama bagi pecinta ilmu kebumian atau teman-teman yang memang riset di bidang kegunung apian, untuk mempelajari bagaimana sih karakter gunung api asam. Nah, dari sini kita bisa lihat, karena persis terpotong di bagian tengahnya, kita bisa melihat interior dari bagian dalam sebuah gunung api yang sudah purba ya, artinya sudah mati atau tidak aktif lagi. Nah, di situ kita bisa lihat banyak intrusi atau kubah lavanya seperti apa, lalu bagaimana bentukan dari sebaran material piroklastiknya, itu kita bisa lihat nanti. Nah, itu. Lalu terakhir di 5.000 tahun yang lalu akhirnya mulailah terbentuk Gunung Batur yang sekarang, membentuk kawah pertamanya. Nah, kawah pertamanya ini itu meletus terakhir di sekitar 1800-an. Itu ada 1804 hingga 1888. Lalu akhirnya setelah dia membentuk kawah pertama, lalu mengakibatkan letusan samping dan membentuk kawah kedua. Lalu di kawah ketiga juga sama, prosesnya juga sama, dia letusan samping, akhirnya membentuk kawah ketiga, dan sekarang dia posisi kawahnya itu tidak beraturan, terutama di kawah ketiga, karena banyak ada kawah 2000, jadi letusan terakhir itu di tahun 2000, membentuk kawah 2000. Nah, nanti kita akan eksplor lebih dekat. Selanjutnya, nah ini berdasarkan penelitian ahli geologi lagi, kenapa mereka bisa tahu ya, oh dulunya Batur ini letusannya seperti ini, letusan kalderanya berkarakter asam, atau ini batuannya berkarakter basa sekarang ini. Nah, itu dilakukan dari mereka mengambil sampel di setiap batuannya, Bapak Ibu. Jadi mereka mengambil sampel dari batuan-batuan itu diambil di daerah Ubud untuk mewakili hasil dari letusan kaldera pertama, itu Ubud Ignimbrite, sehingga setelah dihitung, di dating umurnya, maka didapatlah umur yang tadi ini, 29.300 tahun yang lalu. Nah, karakternya apa? Ya lebih ke asam. Lalu ada dari lava Bunbulan, itu yang tadi, yaitu karakter lebih ke intermediate ya, atau antara basa dan asam, seperti itu. Lalu ada Gunung Kawi, Ignimbrite. Nah, Gunung Kawi Ignimbrite ini itu adalah kaldera kedua, hasil letusan dari kaldera kedua, dan lalu ada hasil letusan-letusan lainnya ya dari bekas
ataupun pra sebelum kaldera kedua. Nah ini, dan kita bisa lihat karakternya lebih ke antara asam dan intermediate ya. Kalau karakter dari letusan kalderanya ataupun produk-produk dari letusan kaldera. Nah, selanjutnya, nah ini seberapa besar sih yang ini menjadi pertanyaan pertama saya ketika saya artinya melakukan penelitian juga di Batur ya. Memang tidak signifikan meneliti di gunung api, tapi yang meneliti tentang geowisatanya. Yang pengen saya ketahui adalah seberapa besar sih letusan gunung Batur itu atau kaldera Batur itu pada dasarnya. Karena kita tahu ya, misalkan contohnya kaldera Tambora ya, letusan Tambora, ataupun Rinjani yang Gunung Samalas atau gunung yang lebih tuanya. Itu mereka letusannya sangat dahsyat sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim ataupun menyebabkan terjadinya hilangnya sebuah peradaban kayak di Tambora ataupun di Samalas. Nah, lalu bagaimana sih dengan di kaldera Batur? Nah, ini menjadi pertanyaan. Beberapa hal yang kita lihat akhirnya, kaldera Batur itu mempunyai letusan yang cukup besar dalam artian dia itu mengakomodir terbentuknya Pulau Bali di bagian selatan, terutama Gianyar, daerah Gianyar, lalu daerah Denpasar, Tabanan, itu tuh terbentuk dari hasil material letusan Gunung Batur Purba. Jadi jadi Pulau Bali itu pada dasarnya nggak seperti sekarang ini ya dulu. Jadi sebelum letusan itu Pulau Bali bagian selatan itu mungkin hanya sebuah kepulauan terpencil atau terisolasi sendiri. Lalu di utaranya ada Pulau Gunung Api. Mungkin posisinya sama seperti Ternate atau Maluku Utara seperti kemarin itu ya. Jadi ada pulau Gunung Api kecil-kecil. Nah, akhirnya dia meletus dahsyat, meletus kaldera, menghubungkanlah pulau-pulau kecil ini menjadi sebuah pulau kesatuan, yaitu Pulau Bali saat ini. Seperti itu. Nah, jadi dari situ kita tahu ternyata kaldera Batur ini memiliki letusan dahsyat juga. Seperti itu. Nah, hasil letusannya kita bisa track ya, atau kita bisa lihat dari beberapa situs ataupun tempat wisata yang ada. Nah, ini ada namanya Hidden Canyon Guang. Nah, di sini kita bisa lihat produk hasil letusan dari Ignimbrite Ubud ya, atau kaldera pertama. Lalu di Pegunungan kita juga akan melihat letusan dari kaldera pertama. Lalu di Ignimbrite Gunung Kawi atau di daerah Gunung Kawi kita bisa melihat hasil dari letusan Gunung Batur di kaldera keduanya. Nah, uniknya juga di Gunung Kawi nanti kita bisa melihat hasil letusannya itu tuff ataupun Ignimbrite, jadi material piroklastiknya itu diukir atau dibuat relief untuk pura oleh masyarakatnya. Ini unik juga. Jadi ada hubungan antara geologi dan budaya di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini untuk di daerah Tegenungan ya, tadi yang heritage Tegenungan, kita bisa lihat aliran dari bekas-bekas aliran letusannya. Jadi letusannya nggak hanya sekali, mungkin berapa kali, sehingga kita bisa lihat pola lapisan seperti itu. Nah, itu adalah sejarah ya, tentang sejarah singkat tentang kaldera atau pembentukan kaldera Batur. Nah, cukup singkat sih sebenarnya, tapi mungkin kalau kita diskusi banyak hal yang bisa didiskusikan tentang proses pembentukannya. Bahkan juga ada beberapa penelitian terbaru dari Pak Igan Sutawijaya mengatakan ada kaldera ketiga di kawasan Geopark Batur. Nah, itu juga belum kita dapat juga hasil penelitian. Nah, ini menarik. Oke, kita akan lanjut. Kita dari atas ini kita udah ngeliat-liat, kita akan turun untuk melihat geoset atau kita akan mengunjungi geosetnya. Oke, kita geoset pertama itu akan mengunjungi geoset lava 1963 dan 1926. Nah, geoset lava ini sebarannya cukup luas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita zoom out ya, Google Earth-nya, nah kita akan bisa lihat banyak sekali sebaran aliran lava dari Gunung Batur. Nah, ini.
Nah, jadi ini kawahnya di bagian tengah ini. Nah, ini adalah yang hitam-hitam aliran lava ya. Nah, ini aliran lava. Lalu di bagian utara ini ada aliran lava. Nah, di bagian sini juga kita ada aliran lava. Nah, aliran lava itu juga bisa diklasifikasikan. Artinya apa ya? Diklasifikasikan kalau ini aliran lava tahun berapa, ini aliran lava tahun berapa. Nah, tapi kalau kita bisa lihat close up sedikit, maka kita akan melihat memang ada perbedaan warna ya antara aliran satu dengan aliran lainnya. Contohnya, ini adalah aliran lava di tahun 1963 dan 26 yang berwarna hitam. Lalu aliran lava yang ini yang lebih berwarna keabuan sedikit, itu lebih tua. Jadi aliran lavanya lebih tua daripada yang berwarna hitam ini. Nah, itu kita bisa bedakan sedikit. Nah, di geoset ini ada hal yang menarik sebenarnya. Ada hal yang sangat berarti bagi masyarakat Batur di tahun 1926. Jadi dulunya masyarakat Batur atau ya masyarakat dahulu Batur itu tinggal di bawah kawah atau di dekat dari gunung api Batur. Kenapa masyarakat Bali terutama khususnya memang sangat sangat punya karakter kultur yang prosesnya itu nggak jauh dari alam, terutama tentang gunung, karena anggapannya adalah gunung itu sebagai stananya dari para dewa. Nah, sehingga pada zaman dahulu orang hidup itu lebih banyak dekat dengan gunung. Tapi kalau kita eksplor secara kultur dan sosial masyarakat, sebenarnya gunung merupakan tempat yang subur ya, artinya kalau kita gunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman, untuk kehidupan, memang gunung itu mempunyai arti yang luar biasa untuk kita sebagai masyarakat yang kulturnya adalah bercocok tanam, itu gunung adalah tempat yang subur dan menjadi sumber kehidupan. Nah, itu pada dasarnya kenapa banyak masyarakat Bali, mungkin di luar masyarakat Bali juga sama sebenarnya. Tapi di Batur mereka percaya gunung itu adalah tempat stana dari para dewa, terutama di Bali. Nah, maka kita banyak menemukan situs-situs seperti pura itu ada dekat dengan gunung. Lalu tempat tinggal masyarakat Batur pada waktu itu sebelum letusan 1926 itu ada di sekitar sini. Nah, sekarang kita bisa lihat saat ini yang kita bisa lihat di saat ini itu hanyalah sebaran lava. Nah, kita bayangkan bagaimana berarti desa Batur kuno atau desa Batur dulu itu hilang karena diterjang oleh aliran lava. Nah, kita akan lihat beberapa fotonya nanti. Nah, ini ketika kalau kita mengunjungi, itu kayak belantara lava ya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kita tuh jalan-jalan di sabana, tapi sabananya bukan sabana rumput, tapi sabana bebatuan ya. Nah, itu ada hal yang seru tersendiri sih kalau kita jalan-jalan. Nah, biasanya kita bawa teman-teman geowisatawan ya. Kalau di Geoterbatur kita bawa teman-teman geowisatawan. Nah, kita bisa cerita nih seolah-olah kita tuh sedang melintasi waktu berdasarkan perjalanan kita melewati aliran lava tadi. Nah, dari kejauhan kita bisa lihat ini Gunung Batur ya. Ini kawah satunya, lalu ini kawah dua. Nah, ini adalah aliran lava dari tahun 1926 dan 63. Nah, ini ketika kami survei bersama IAGI Bali waktu itu. Nah, di sini kita sedang lihat ya jalan-jalan, tapi sayang, nah kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini seperti bekas jalan ya. Memang benar, ini dulunya adalah jalan, karena sebelum ada geopark, jadi daerah ini tuh ditambang. Jadi batuan-batuan aliran lavanya ditambang oleh masyarakat. Nah, akhirnya setelah ada geopark dan masyarakat mulai paham ternyata batuan aliran lava ini itu hanya terbentuk sekali, tidak tidak akan ada terbentuk lava di tahun yang sama lagi. Maka mereka mulai mengubah, jadinya mengkonservasi aliran lava ini ya, atau batuan-batuan lava ini karena mempunyai nilai penting tentang sejarah letusan dari Gunung Batur.
Nah, lalu kita lihat, nah ini ada beberapa lava blocky ya. Sebenarnya ini proses dari aliran lava tumuli. Terus dia mendorong, ketika dia bagian yang paling atas sudah membeku, terus dia mendorong ya, sehingga dia seolah-olah menjadi ada yang bentuknya seperti kayak lava berbentuk Christmas tree ya, ada yang membentuk kayak seperti kemarin dibilang Christmas tree, lalu ada yang membentuk seperti pilar, lalu ada yang membentuk seperti bentukan binatang juga ada yang bentuk kerbau, ada yang bentukannya seperti Garuda, lalu ada yang bentuknya seperti patung Buddha. Itu kita juga temukan di aliran lava sekitaran 1963 ini. Nah ini adalah aliran lavanya. Kita bisa lihat ya bloki-blokinya. Jadi ada beberapa yang hancur-hancur itu memang karena proses saling dorong-mendorong dari aliran lava ini. Nah ini sangat bisa dilihat ya ketika kita eksplor di Geopark Batur. Nah ini ada beberapa yang lebih masif. Kalau ini masif aliran lavanya karena kita bisa lihat juga beberapa juga membentuk seperti serat aliran. Karena sebelum dia membeku ya, jadi semi plastis ketika si lava itu mengalir sehingga dia membentuk seolah-olah seperti tali ya, tali tambang gitu. Nah ini adalah skema aliran lavanya. Jadi aliran lava itu nggak hanya aliran lava dari 2 periode letusan, enggak. Jadi ada banyak periode letusan. Kalau kita lihat, yang paling tua itu adalah 1849 yang ada di sini. Lalu disusul dengan 1888 itu di Kawah 1 ya, itu sumbernya sama Kawah 1. Lalu di 1921 itu Kawah 1. Lalu akhirnya di 1905 itu di Kawah 2. Lalu akhirnya meletus menghasilkan letusan 1926, 1963 dan terakhir itu adalah letusan di tahun 2000. Ini tidak tercatat di sini. Nah, itu adalah beberapa aliran lava dari letusan Gunung Batur. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau di utaranya bagaimana sih? Kok nggak ada aliran lava? Nah, ini juga menarik. Memang lebih banyak kalau kita di bagian utara ini kita menemukan material piroklastik ya. Jadi lava tidak banyak ditemukan, tapi lebih banyak material piroklastik. Jadi debu, abu dari hasil letusan Gunung Batur itu jatuhnya ke arah sini. Tapi kalau aliran lavanya itu cenderung mengalir ke arah bagian berarti barat daya, selatan hingga ke barat seperti itu. Nah ini tadi saya cerita tentang Desa Batur ya. Nah ini gambaran Desa Batur kuno pada waktu itu. Jadi di tahun 1900-an. Jadi nah ini posisinya difoto oleh para bangsawan Belanda. Nah ini foto mereka, si bangsawan Belanda melakukan kegiatan geowisata. Jadi mungkin zaman dulu sebenarnya geowisata itu sudah ada atau sudah dilakukan ya oleh para menir atau bangsawan Belanda pada waktu itu. Mungkin di Ternate juga sama. Jadi mereka eksplor daerah-daerah alam, lalu mereka melakukan foto. Untungnya adalah mereka melakukan foto ya, sehingga kita bisa tahu dan bisa membandingkan sekarang bagaimana sih kondisi perubahan geologi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri, nah ini adalah gapura Candi Bentar. Nah, gapura Candi Bentar itu adalah gapura bagian depan dari sebuah pura atau kawasan pura ya, artinya areal pura. Nah, biasanya tinggi Candi Bentar itu kurang lebih bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Nah, kita bisa bayangkan posisi ini adalah aliran lava. Jadi aliran lavanya terbendung oleh adanya gapura Candi Bentar ini. Jadi ini bagian tengah areal pura, ini bagian luar areal pura. Nah, ini Gunung Batur ya di belakang ini. Nah, ini ada masyarakat ya, kalau nggak salah ini anak kecil berfoto di sini. Nah,
Tingginya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter dan kita bisa lihat dia memenuhi bagian tengah dari apa namanya itu si gininya Candi Bentarnya. Berarti bayangkan berarti tinggi banget ya aliran lava ini, mungkin bisa sampai 10 meteran, 10 sampai sampai ya belasan meter tingginya ini aliran lava ini. Itu hanya aliran lava dari tahun 1905. Nah, lalu kita bisa lihat Candi Bentar itu kalau di foto yang sebelah kanan, Candi Bentar itu bagian ini. Nah, ini areal bagian tengah dari pura. Jadi masyarakat pada waktu ini sedang melakukan perayaan ya, perayaan khusus di puranya, di Pura Batur pada waktu itu. Jadi Pura Batur kuno itu ada di bawah. Lalu ini adalah ini adalah gunung apinya, ini aliran lavanya, ini candi yang tadi. Kita bisa lihat tinggi banget. Lalu masyarakat di sini sedang menari. Nah, ini foto bangsawan. Ini tahun 1905. Lalu akhirnya ketika tahun 1926, aliran lavanya tuh meluas hingga menutupi daerah Batur. Nah, inilah hasilnya. Nah, dulu Pura Batur itu ada di sebelah sini. Atau Desa Batur itu ada di daerah ini. Nah, Desa Batur ada di daerah ini. Lalu akibat letusan 1926, Desa Baturnya hilang ya, diterjang oleh aliran lava. Nah, uniknya adalah ketika terjadi letusan 1926 itu hanya ada satu korban jiwa. Nah, satu korban jiwa ini bukan karena diterjang oleh aliran lava ya, tapi yang meninggal itu adalah nenek-nenek karena lebih ke serangan jantung ya. Mungkin pada waktu itu melakukan evakuasi, tapi mungkin agak kaget akhirnya kena serangan jantung. Nah, jadi tidak ada korban jiwa ketika Desa Batur itu musnah ya atau diterjang oleh aliran lava 1926 itu, tidak ada korban jiwa. Hanya ada satu nenek-nenek yang memang kena serangan jantung ya setelah atau kaget mungkin dalam kegiatan evakuasinya. Nah, selanjutnya diterjang lagi oleh aliran lava 1963, akhirnya menghilangkanlah Desa Batur yang ada di bawah. Nah, kemana mereka mengungsi? Nah, para masyarakat akhirnya berpindah ke bagian atas dari kaldera Batur. Nah, disinilah sekarang masyarakat atau peradaban Desa Batur yang baru. Jadi di tahun 1926, akhirnya masyarakat pindah naik ke bagian atas dari kaldera. Nah, mereka akhirnya mendirikan pura baru, yaitu Pura Batur, yang baru itu ada di sini. Dan proses pembuatannya itu selesai di tahun 1927. Nah, seperti itu. Dan akhirnya masyarakat Batur dulu itu akhirnya sekarang tinggal di bagian atas sini. Nah, seperti itu. Nah, banyak hal yang bisa kita petik ya dari proses mereka. Sebenarnya mereka sangat peka terhadap proses perubahan alam. Jadi, tidak ada korban jiwa ini membuktikan bahwasanya masyarakat Batur itu sangat aware tentang proses atau kejadian alam ya, atau memitigasi bencana. Sehingga akhirnya mereka menyadari kayaknya nggak bagus deh kalau tinggal di bawah karena akan sering diterjang oleh aliran lava. Akhirnya masyarakat pindahlah ke bagian atas dari kaldera. Nah, kita bisa lihat jumlah penduduk itu banyak sekali ada di bagian pinggir kaldera ini saat ini. Terutama di sini juga. Ini daerah penulisan. Nah, seperti itu. Itu yang menarik yang bisa kita petik ya dari aliran lava atau di geoset 1926. Nah, kita akan lanjut lagi. Itu masih ada beberapa banyak geoset yang kita bisa kunjungi. Nah, ini selanjutnya kita akan mengunjungi lava tumuli. Mohon izin Bapak Ibu untuk minum. Nah, di geoset lava tumuli itu adalah hasil dari aliran lava ya di tahun 1849. Nah, aliran lava ini cukup unik. Jadi kita bisa lihat ini adalah setumpuk bukit lava ya. Jadi aliran lava ini terbentuk karena adanya proses ketika lava itu mengalir, lalu bagian atasnya yang kontak dengan udara itu mengering. Namun bagian bawahnya itu masih bersifat
panas ya, sehingga dia masih bisa berjalan aliran lavanya. Nah, karena dia masih bisa berjalan, akhirnya mendoronglah, bagian yang kering ini. Nah, alirannya dari arah yang, cewek ini, lalu dia mendorong, akhirnya membentuklah, bentukan seperti bukit-bukit. Nah, inilah disebut sebagai proses lava tumuli atau lava tumuli. Nah, seperti ini gambarannya secara secara umum. Jadi yang tadi, yang bagian atas itu mengering ya, lebih cepat mengering, sehingga membentuk kerak-kerak seperti kalau kayak kita mungkin ibu-ibu di rumah, mungkin kalau masak kue, adonannya pertamanya, gempal ya, terus ketika kita masukkan ke oven, dia akan mulai bagian terluarnya seperti membentuk, kayak kerak-kerak atau pecah-pecahan, kerak-kerak roti seperti itu. Nah, inilah hampir sama gambarannya dengan ketika si lava mengalir lalu dia mengalami proses atau membeku ya, sehingga dia membentuklah, bentukan seperti lava tumuli. Nah, gini. Itu gampangnya melihat proses lava tumuli. Jadi lava tumuli pada dasarnya nggak hanya di geoset ini ya. Jadi di hampir di semua daerah di aliran lava ini juga ada proses lava tumuli atau proses tumuli. Tapi memang oleh apa namanya itu Badan Pengelola Geopark Batur daerah ini sebagai geosetnya. Karena memang lebih lebih bisa menggambarkan proses tumuli lebih baik ya di daerah ini. Seperti itu. Nah, itu kenapa pemilihannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan jalan lagi ke geoset selanjutnya, itu ke geoset parasitik kon Gunung Payang. Nah, ini yang menarik kalau kita bisa lihat. Oke, kita akan turunkan sedikit. Nah, diputar-putar. Oke. Nah, siap. Nah, kita bisa lihat ini adalah salah satu gunung api parasit atau gunung api kecil dari bagian gunung api besar purba kedua dari Gunung Batur. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah lingkar dari gunung apinya ya. Nah, kraternya di bagian tengah ini. Lalu di bagian ini itu dia terpotong karena runtuhnya kaldera kedua. Nah, ketika dia terpotong, kita bisa melihat bagian tengah dari interior tengah dari sebuah gunung api yang berkarakter asam. Nah, ini uniknya. Jadi banyak teman-teman kita dari NTNU ya, mereka melakukan kegiatan riset tentang kegunung apian itu di Batur. Karena menarik, jadi kalau teman-teman yang memang suka tentang gunung api seperti tadi, Batur itu cukup komplit ya. Kita bisa menemukan gunung api yang berkarakter basa, lalu berkarakter intermediate hingga yang berkarakter asam di dalam satu kawasannya. Makanya kita juga menginisiasi atau mengusulkan kalau Batur itu bisa sangat cocok sebagai kampus lapangan gunung api seperti itu. Nah, yang menarik selanjutnya adalah kalau kita lihat bagian tengahnya. Nah, kita akan coba ya. Ini dari apa yang kita survei pada waktu itu. Nah, ini bagian yang dari Google Earth ya, kita bisa lihat dia terpotong di bagian sini. Lalu kalau kita lihat di bagian terluar dari areal gunungnya, kita bisa melihat produk piroklastik ya atau debu gunung apinya dari hasil letusan si gunung Payang ini. Lalu di bagian luar atau bagian sisi luar di utaranya, kita akan melihat banyak sekali intrusi ya. Jadi intrusi itu adalah sebuah aliran lava yang saling memotong-memotong, yaitu dia tegak lurus. Kalau ini adalah kalau yang tegak lurus disebut dike, kalau yang miring atau yang horizontal disebut sill. Nah, dia saling motong-memotong di sini karena memang ini merupakan bagian dari kubah lava. Jadi lava yang di bagian tengah mengering sehingga dia membentuk kubah. Nah, kalau kita lihat di bagian tengahnya, ini yang ada buku ini, dia membentuk kayak
sejenis perlapisan ya. Jadi lavanya itu tidak kasar seperti yang kita temukan di aliran lava tadi, tapi lavanya lebih banyak cenderung berlapis. Nah, kenapa dia bisa berlapis? Karena itulah tadi, karena dia saling ditekan, jadi kayak kayak, buat roti roti tawar ya, kalau digeprek geprek 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 itu, dia akan seolah-olah berlapis. Nah, di situ kita bisa lihat ternyata komposisinya lebih berkarakter asam ya. Jadi, eee, si batuan itu namanya batuan dasit, nah dia berkarakter asam. Jadi dia berbeda dengan, karakter dari, lava yang kita temukan tadi, yang lebih berwarna hitam atau lebih keabu-abuan. Kalau ini lebih berwarna lebih terang dan, berkarakter asam. Sehingga dia karena prosesnya tadi, karena digeprek tadi, dia disebut sebagai, prosesnya itu disebut sebagai sitting joint ya, atau hasilnya itu, maka disebut, dasit ini mengalami sitting joint ya, atau kekar berlembar. Nah, ini menariknya dari, eee, kawasan, salah satu ya geoset ini, geoset, Gunung Payang, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi, dari geoset Gunung Payang kita akan berjalan-jalan ke cinder cone yang lain. Nah, ini salah satu cinder cone yang cukup besar, namanya cinder cone Bukit Dalam. Nah, jadi cinder cone ini dulunya hampir sama, dia membentuk, gunung api yang utuh ya, namun dia karena diterjang oleh beberapa aliran lava sehingga dia menghancurkan sebagian dari tubuhnya. Nah, ini prosesnya kita ada di bagian, barat dari, si cinder cone-nya. Nah, kalau kita putar gambar 360-nya, nah kita sedang berada di, aliran atau belantara lava ya, dari lava Gunung Batur. Beberapa sisi juga kadang-kadang kita melihat lavanya berwarna berbeda ya, kemerah-merahan seperti ini. Nah, itu biasanya mengalami proses oksidasi. Kayaknya juga ketemu di daerah Ternate ya, ada lava yang berwarna merah-merahan seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, seperti tadi. Nah, ini adalah, Gunung Payangnya, geoset Gunung Payangnya. Kita bisa lihat dari kejauhan ya, ini bagian sisi sayap gunung apinya. Lalu ini adalah kubah lavanya bagian tengahnya. Nah, dari kejauhan kita juga bisa lihat, kaldera satu, dinding kaldera satunya. Nah, ini adalah aliran lavanya yang berwarna hitam. Nah, kalau kita dari atas udara atau melalui drone, kita akan bisa lihat geoset, Bukit Dalam ini, cinder cone Bukit Dalam ini seperti ini. Nah, dia berwarna hijau sendiri ya. Nah, geosetnya berwarna hijau sendiri karena memang, ketika aliran lava selanjutnya itu dia tidak diterjang karena memang bagian tinggi ya, bagian tertinggi daerah sini. Nah, di situ juga kita bisa tahu kalau geoset cinder cone itu umurnya lebih tua daripada proses pembentukan gunung atau aliran-aliran letusan gunung batur yang muda-muda ini dari situ. Nah, ini juga kita bisa lihat dia masih membentuk, lingkar dari, kawahnya seperti itu. Nah, itu salah satu cinder cone. Nah, kita akan lihat cinder cone yang, lebih kecil lagi, tapi jumlahnya banyak. Itu ada di daerah Mampah nanti. Oke, kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Selanjutnya dari sini kita akan ke Mampah. Nah, di sini kita juga bisa melihat aliran. Nah, ini adalah aliran lava dari tahun 1963. Nah, tapi sayangnya kita juga bisa lihat seolah-olah, aliran lava ini ada jalan-jalan ya. Jadi bekas jalan-jalan yang dibentuk bekas penambangan. Nah, sayang banget. Nah, kalau kita lihat
uh, ini itu kita bisa lihat masih bekas-bekas aliran lavanya, sangat jelas. Nah ini seperti ini. Nah ini bekas aliran lavanya. Kalau kita lihat dari kejauhan, ini bloki-bloki dari aliran lavanya masih berwarna hitam. Lalu ini aliran lava baru yang menindih aliran lava lebih lama. Nah ini yang sudah lumutan ini atau yang sudah ditumbuhi apa namanya itu tanaman, lebih banyak tanaman ini atau vegetasi itu lebih tua daripada aliran lava yang berwarna hitam ini. Nah, sangat unik ya kalau kita lihat dari atas udara, aliran lava itu malah membentuk seolah-olah seperti kayak bagian cabang dari sebuah pohon ya. Jadi kayak membentuk cabang-cabang pohon. Itu uniknya. Nah, yang kita akan kunjungi selanjutnya itu juga di sini ada yang unik adalah namanya cinder cone. Jadi kerucut cinder. Nah, di sini ada kerucut cinder yang cukup besar, ini satu di sini. Lalu di bagian sini juga ada. Ini di sini ada banyak. Lalu ini yang besar juga yang masih membentuk kawahnya, kraternya. Kita bisa lihat ini ada kraternya. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini itu ada papan geoset ya, papan informasi ya untuk memberikan informasi terkait geoset cinder cone ini. Nah, kalau dari kejauhan kita bisa lihat ini adalah dinding kaldera keduanya dari Geopark Batur. Kalau kita close up dikit, maka kita lihat bagian dari cinder cone-nya. Ini ada di sini. Di sini juga ada. Jadi cinder cone-nya itu kurang lebih mencapai 20-an ya, 20-an jumlahnya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu. Jadi cinder cone itu banyak banget kita jumpai di daerah ini. Nah, kalau kita lihat prosesnya, nah seperti ini. Di sini ada papan informasi, information board, lalu cinder cone itu sebarannya di sini. Nah, itu ada di bagian sebelah barat ya dari lokasi Geopark Batur. Nah, kalau kita lihat diagramnya atau apa namanya itu penampangnya, modelnya. Nah, cinder cone itu akan seperti ini gambarannya. Jadi adalah dia gunung api yang unik ya. Mungkin ini disebut sebagai gunung api juga ya, karena memang apapun proses yang apa namanya itu membentuk yang dari magma itu sendiri itu kadang-kadang disebut sebagai gunung api. Nah, ini juga sebagai gunung api yang sifatnya itu hanya sekali periodik ya. Jadi dia sekali membentuk terus mati habis itu gunung apinya. Nah, kita juga bisa lihat bekas-bekasnya seperti ini. Nah, ini adalah fan ya, artinya kraternya, bagian gininya, bagian teratasnya. Lalu ini adalah debu-debu hasil letusannya. Ini ada skoria. Ini kalau yang lebih halus disebut debu vulkanik, tapi kalau yang lebih kasar itu dinamakan sebagai skoria. Nah, di sini juga cukup unik ya. Di daerah ini kita bisa menemukan dua material letusan yang berbeda ini. Ini ada yang berwarna hitam, lalu ini ada yang berwarna abu-abu. Nah, ini masih kami teliti juga ya di Geopark Batur. Kemungkinan adalah ini hasil letusan di tahun 1963, karena di 63 juga Gunung Agung juga mengalami letusan. Nah, kemungkinan jangan-jangan yang berwarna terang ini itu merupakan produk dari aliran bukan aliran plastik, hujan debu dari Gunung Agung akhirnya ditimpa oleh hujan debu atau letusan piroklastik dari letusan si Gunung Batur yang berwarna hitam. Nah, berwarna hitam itu material dari Gunung Batur, yang berwarna abu-abu lebih terang ini itu adalah material letusan dari Gunung Agung. Seperti itu. Nah, itu unik ya, banyak hal yang bisa dijumpai di sini ternyata. Nah, ini mengenai cinder cone di namanya daerah Yemampah. Makanya namanya cinder cone-nya adalah cinder cone Yemampah. Seperti itu.
Kalau bagi Bapak Ibu yang suka explore air terjun ya, nah di sewaktu-waktu kalau di musim hujan, daerah-daerah ini tuh banyak sekali air terjunnya. Jadi itu mungkin karena memang sungainya musiman ya, sehingga dia mengalirkan air terjunnya juga musiman. Ini ada juga di daerah ini. Air terjun ya Mampoh, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan keliling ke selanjutnya itu ke, nah ini lava Dumbun-Bulan. Nah, lava Dumbun-Bulan ini itu berada di sebelah, berarti sebelah timur laut ya, dari kawasan Geopark Batur. Nah, ini karakternya yang bersama dengan Gunung Gunung Payang ya, geoset Gunung Payang. Namun memang kita nggak jumpai batuan yang fresh di sini. Nah, kita bisa lihat kalau close up itu lebih banyak daerah pertanian. Jadi udah digunakan sebagai pertanian, kita nggak bisa menemukan bukti-buktinya. Nah, nanti kita akan eksplor lagi memang beberapa lokasi ini untuk diteliti ya, kira-kira karakternya apakah sama dengan Gunung Payang seperti itu. Tapi menarik karena ini dia membentuk krater ya. Nah ini yang membentuk krater. Jadi ini bekas kraternya, lalu ini adalah lava dome-nya. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita dari sini, nah kita akan mampir melihat salah satu cultural site ya, atau ya culture site dari Gunung Batur atau Geopark Gunung Batur. Nah, ini berada di dekat dari Kawah Satu Gunung Batur. Itu adalah Pura Pasar Agung. Nah, Pura Pasar Agung ini baru-baru ini di 2017 dilakukan relokasi ya. Jadi di tahun sebelumnya gunung pura ini tuh sudah hancur karena letusan seperti itu. Akhirnya masyarakat merelokasi dalam artian mencari nih kira-kira lokasinya pura ini di mana sih untuk dilakukan gini apa namanya itu pembuatannya kembali. Nah akhirnya dari situ diketahui lokasinya itu berada di sekitaran daerah sini ya dari si Gunung Batur. Nah seperti itu. Nah biasanya kegiatan pendakian, kalau kegiatan pendakian ke Gunung Batur itu dimulainya dari sini. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu misalkan datang dari Denpasar, nah lalu mau melakukan pendakian. Nah kita akan naik nih sampai di posisi Pura Pasar Agung ini. Nah di sini ada areal parkir kalau kita lihat lebih dekat. Nah ini ada areal parkirnya. Nah dari sini kita hanya membutuhkan waktu mendaki ke Batur tuh kurang lebih 45 menit. 45 menit sampai sejam. Jadi cukup dekat. Jadi gunung api yang cukup mudah didaki dan cukup dekat, nah itu Gunung Batur ini. Tapi bagi yang pemula, bagi yang orang yang baru pertama kali mendaki, mungkin perlu siapkan stamina ya, karena proses pendakian ini dari jalurnya itu, jalurnya langsung memang bukan curam, tapi menanjak terus. Jadi kita pakai gigi satu terus ya, menanjak terus, jadi nggak ada tempat datarnya, jadi menanjak terus sampai di bagian atas ini. Nah, begitu. Tapi jalur pendakiannya nggak hanya di satu itu aja, jadi ada di sini juga ada, di daerah sini. Lalu di daerah utaranya juga, di daerah Culali juga ada namanya jalur pendakiannya. Nah, karakternya beda-beda, jadi nggak ada yang ada yang curam, ada yang datar, ada yang curam lagi, ada yang itu gabungan dari keduanya itu. Yang pasti beda jalur yang lain itu juga memakan waktu yang lebih lama daripada jalur ini. Nah ini jalurnya memang yang paling cepat untuk mencapai ke atas Gunung Batur seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat. Nah ini salah satu namanya tarian baris. Ya ini tari baris. Nah tari baris ini ditarikan ketika kegiatan prosesi upacara besar ya yang ada di Bali. Nah kita bisa lihat
di bagian belakang itu adalah Gunung Batur yang pertama atau kawah satunya. Sangat eksotis banget ya kalau kita bisa dapat foto ketika prosesi seperti ini. Nah, si bangunan pura ini juga merupakan bangunan yang akulturasi dari 3 budaya. Ada budaya Bali, Bali kuno ya, Bali Mula, Bali yang paling awal, lalu ada budaya dari Cina, lalu ada budaya Bali yang Jawa. Jadi ada serapan dari kultur Jawanya, lalu Bali, lalu ada Cina. Biasanya dari bangunan ini kita bisa lihat dari bagian atap bangunan puranya seperti itu. Nah, itu keunikan yang bisa dijumpai di Pura Pasar Agung ini. Nah, selanjutnya kita akan naik. Oke, kita siap-siap naik. Iya, dalam sekejap kita udah sampai di puncak. Mungkin teman-teman cukup cepat ya sampai puncaknya, cuma dalam hanya sekali klik. Nah, di puncak, di Batur ini cukup santai, dalam artian ketika teman-teman ingin mendaki atau Bapak Ibu ingin mendaki, memang kita nggak butuh banyak terlalu makanan atau minuman yang kita bawa ke atas. Kalau memang nggak mau repot, di atas juga ada warung. Jadi ada banyak tempat untuk membeli makanan ya, disediakan warung-warung di atas ini. Nah, kita juga bisa ada tempat-tempat duduk juga banyak di atas ini. Nah, biasanya dalam kegiatan pendakian ya di Batur itu satu harinya kegiatan pendakian itu bisa mencapai 500-an ya di tiap harinya. Kalau di weekend ya pastinya lebih dari 500. Namun karena kondisi corona atau COVID ya, pandemi saat ini memang kegiatan pendakian cukup dibatasi seperti itu. Nah, ini cukup mudah ya kalau untuk mendaki ke Batur ini. Jadi Bapak Ibu siapapun yang pemula ataupun expert juga sudah bisa melakukan kegiatan pendakian. Nah, kalau dari kejauhan kita bisa lihat Gunung Abang di bagian sini. Lalu di belakangnya, yang membayangi dari Gunung Abang itu adalah Gunung Agung ya. Jadi Gunung Agung membayangi dari Gunung Abang. Nah, yang paling tinggi tetap si Gunung Agung ini. Nah, kadang-kadang kalau memang cuacanya bagus, kita juga akan bisa melihat Gunung Rinjani dari kejauhan di bagian sini. Nah, di bagian sini kita bisa lihat nanti ada kaldera Gunung Rinjani dari kejauhan. Kalau tidak berawan ya cuacanya seperti itu. Nah, ini ketinggiannya seperti tadi, ketinggian dari Gunung Batur ini adalah 1717 mdpl. Nah, puncaknya itu berada di sini, di bagian sini ya. Di sini. Inilah puncaknya dari Gunung Batur. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menjumpai fumarole ya, beberapa uap-uap gas yang menandakan bahwasanya gunung api ini masih aktif seperti itu. Nah, ini bagian dari kawah 1. Ini adalah bagian bukaannya. Jadi kawah 1 itu juga tidak mulus-mulus amat ya. Jadi dia ada bagian sisi di sebelah selatan itu terbuka karena runtuh akibat letusan di tahun 1800-an itu. Nah, runtuhan itu dia juga menghasilkan sebuah geoset, namanya geoset puranya. Jadi hasil runtuhan itu, jadi hasil dari material runtuhan itu disebut sebagai geoset puranya. Nah, nanti kita akan lihat geoset itu. Nah, selanjutnya kalau kita berjalan, kita ngelilingi puncak dari kawah 1, kita juga bisa melewati kawah kedua. Nah, kawah kedua kita sambil jalan, kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi ketika kita mengelilingi daerah ini, nah kalau kita balik ke belakang,
Nah, ini kawah satunya. Ini kawah satu. Nah, kita mutari, lalu kita turun di sini di ke arah kawah kedua. Nah, inilah kawah keduanya. Nah, kawah kedua ini kita bisa lihat bukaannya itu mengarah ke bukaan dari kawahnya itu mengarah ke arah selatan dan di barat laut seperti itu. Nah, ini. Nah, ini juga kita temukan ya beberapa fumarole. Nah, dia akan teman-teman temukan beberapa fumarole di dinding-dinding dari kawahnya. Lalu di bagian bawah ini, di sini itu merupakan kawah ketiga. Nah, ini bagian kawah ketiganya. Nah, di luar depan sana itu adalah aliran lavanya, hasil dari letusan kawah atau letusan samping tadi. Nah, seperti itu. Nah, kita turun lagi dari kawah kedua, lalu kita akan melihat kawah ketiga. Nah, sayangnya kawah ketiga tidak ada gambar 360-nya, tapi kita bisa lihat kawah ketiga itu tidak hanya tersusun dari satu kawah. Nah, ini bisa lihat ini ada kawah 1, 2, 3, ada 4, lalu ada lebih dari 4 sebenarnya dari kawah ketiga ini. Nah, ada juga disebut sebagai kawah hitam. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, nah di kawah ketiga inilah kita akan menemukan beberapa gas belerang ya, ataupun belerang yang terbentuk dari proses kegunung apiannya. Nah, ini di kawah ketiga, yang di kawah hitam kita melihat ini apa namanya itu gas apa namanya fumarole ya, arti uap-uap gas ini keluar karena yang cukup aktif itu memang di daerah kawah tiga ini di Gunung Batur. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan kita explore dari kawah satu, nah ini, naik misalkan dari kawah satu, terus kita keliling ke tiap kawah ini berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, mungkin kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 jaman ya. 3 jam, 2 sampai 3 jam ya kalau memang Bapak Ibu adalah pelari ya, artinya yang suka trail run ya, artinya lari di alam. Ini biasanya digunakan juga oleh teman-teman pelari itu untuk kegiatan latihan ya, ataupun hanya sekedar untuk olahraga. Itu mereka butuh waktu malah lebih singkat ya. Biasanya mereka ngabisin 1 jam sudah bisa keliling yang dari naik ke sini, lalu mereka turun sini, terus kembali ke lokasi parkir di Pura Pasar Agung ini. Tapi kalau kita, kita yang memang bukan pelari, kita mungkin butuh waktu sekitar 3 jaman ya untuk mengelilingi kawah dari kawah 1, kawah 2, lalu ke kawah 3. Lalu untuk tamu, untuk wisatawan, biasanya mereka hanya cukup mendaki sampai di puncak sini, lalu turun seperti itu. Ya, berarti butuh waktu mendaki ya kurang lebih sejam, lalu menikmati pemandangan mungkin sekitar 40 menit, sejam, baru turun lagi. Lalu waktu yang terbaik untuk melakukan kegiatan pendakian itu berkisar dari jam 5 ya, jam 5. Jadi kita sampai di sini jam 5, misalkan sampai di parkiran Pura Pasar Agung itu jam 5, lalu kita mendaki sudah tepat sih karena kurang lebih sunrise-nya itu sekitar jam 6:10 kalau di Batur. Seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Nah, mungkin saya akan lihat ada beberapa pertanyaan ya. Oke, ini dari Bang Opan, dari Beltly. Keren gunungnya mengobati rindu untuk kembali ke Bali. Wah, iya, benar. Benar sekali, kalau Bali sekarang ini memang pariwisatanya juga cukup terdampak ya, Bapak Ibu, memang sangat sepi banget dan kegiatan tamu domestik juga sedikit karena beberapa aturan dari pemerintah. Lalu Bang Opan, ternyata Batur mirip Gunung Gamalama. Ya, ya benar sekali.
Siapa tahu jangan-jangan apa namanya itu Ternate bisa jadi geopark ya, karena memang ada juga yang seperti di Batur juga bisa jadi geopark untuk karakter yang gunung api ya. Nah, itu menarik. Dari Dani Wirya, saat terbaik mendaki kira-kira bulan apa? Sekitar jam berapa? Oke, kalau cuma butuh 45 menit sampai dengan 1 jam berarti nggak perlu camping ya? Iya, benar. Jadi kalau memang seperti tadi informasinya, waktu terbaik itu sekitar jam 5 ya. Lalu bulan-bulannya adalah bulan seperti sekarang ini. Jadi di musim-musim kemarau. Berarti April 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 Agustus ya, berarti seperti itu. Itu yang paling bagus untuk mendaki di bulan-bulan kemarau ini. Dan karena butuh waktu sebentar, memang nggak perlu camping sih sebenarnya. Tapi tergantung juga. Kalau misalkan kita jalan dari jalur yang bagian utara, sebelah utara, itu kita ada tempat untuk camping. Jadi bisa bisa sekalian camping. Nah, seperti itu. Jadi tergantung sih. Kalau mau memang teman-teman atau Bapak Ibu terbatas waktunya dalam mengunjungi Gunung Batur, ya bisa bisa hanya sekali aja, tinggal naik terus turun. Terus eh, kalau memang pengen menikmati banget ya mungkin sekalian camping seperti itu. Kalau suhu ya dengan musim kemarau kan justru angin lebih kencang ya. Memang kalau suhu relatifnya aku juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti di musim seperti ini tuh lebih dingin. Tapi memang nggak hujan ya. Jadi lebih dingin karena angin ya, dinginnya karena angin. Jadi kalau misalkan mendaki di musim-musim seperti ini, sebaiknya gunakan pakaian ataupun jaket yang apa ya, windproof ya, jadi yang proof untuk angin. Nah, anginnya memang kencang, Mas, seperti itu. Kalau di bulan-bulan ini. Iya, benar. Kalau untuk informasi fee-nya, untuk fee masuknya, kalau kita yang domestik ya, artinya yang WNI, itu kurang lebih sekitar 10.000. Tapi kalau WNA, iya lumayan. Kalau WNA lumayan karena dia kena charge harus menggunakan guide lokal juga. Seperti itu. Siap, sama-sama Mas Dana Wirya. Nah, oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, kita sekarang udah sampai di geoset puranya. Nah, geoset puranya tadi seperti yang saya informasikan, geoset ini merupakan bagian dari dinding kawah satu. Nah, kalau kita agak iya, benar ya, udah. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi geoset puranya itu adalah geoset yang merupakan bagian dari dinding kawah satu. Nah, oke, stop. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, ini puncak kawah satu. Nah, di bagian puncak ini ada yang hilang ya. Nah, ini adalah bagian bukaan dari kawahnya. Nah, ini bagian yang hilang inilah yang mengalami longsoran akibat letusan tahun 1800-an itu. Longsoran ini membawa bagian atas atau bagian dinding kawahnya itu menuju ke lokasi yang geoset puranya ini. Nah, jadi dindingnya itu terbawa oleh aliran lava itu, sehingga dia membentuklah geoset Bukit Puranya ini. Nah, kalau kita lihat di fotonya, nah seperti ini. Nah, ini adalah geoset Bukit Puranya. Kalau kita lihat lebih dekat itu sebenarnya masih meninggalkan bentuk-bentuk atau lapisan-lapisan dari yang ada di bagian kawahnya. Makanya dia identik dengan yang di kawah satu seperti itu. Nah, ini kalau dari kejauhan, ini bagian yang ambrul, yang roboh, lalu terseret, terbawalah sampai ke sini. Nah, uniknya juga posisinya itu tidak terlalu berrotasi ya, atau tidak terlalu hancur, karena memang dia terbawa, terapung oleh aliran lava 1800 itu.
Jadi dia nggak roboh menggelinding gitu ya, tapi dia roboh, terbuka, tapi dia dibawa oleh aliran lavanya. Jadi dia mengapung di aliran lava, sehingga dia terendapkanlah sampai di sini. Nah itu geoset Bukit Puranya. Nah namanya Puranya itu sendiri juga berasal dari artinya puranya itu artinya roboh ya, robohan seperti itu kalau dari bahasa Bali. Nah, kita akan lanjut lagi dari geoset Puranya, kita akan mampir ke geoset Lava Tube. Nah, ini yang mirip banget dengan yang ada di Ternate juga ya. Nah, ini geoset Gua Lava. Kalau di bagian ke sini, memang jalurnya cukup apa ya? Cukup off-road ya. Jadi kalau memang naik motor ataupun mobil disiapkan apa nah itu kondisinya biar oke ketika jalan. Karena memang jalannya belum beraspal, tapi masih tanah-tanah seperti itu yang bukan tanah sih, lebih tepatnya itu batuan ya, berbatu. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu bentukan namanya lava bola ya, atau snowball. Lava yang terbentuk karena aliran apa nah itu aliran lava tumuli, terus dia membentuk sejenis seperti bola. Nah, inilah disebut sebagai lava ball. Nah, kalau kita jalan itu nanti kita bisa masuk ke bagian bawah dari gua lavanya. Nah, di bawah gua lava ini nanti kita akan lihat fitur-fitur yang bisa kita temukan di gua lava. Nah, ini lava snowball ya. Jadi lava tumuli yang terrotasi ya ketika dia terdorong, sehingga dia membentuk bongkahan yang cukup besar, ya disebut sebagai lava bola atau snowball. Nah, ini kita bisa lihat, ini bagian dari bagian dalamnya. Lalu yang banyak kerak ini atau yang banyak batuan-batuan ini itu adalah bagian terluar dari aliran lavanya pada waktu itu. Nah, ini kita turun bagian dalam. Nah, di bagian dalam kita bisa jumpai seperti ini, Bapak Ibu. Gua lava yang ada di Batur itu kurang lebih ada sekitar 4 gua. Dan ini salah satunya gua yang bisa kita kunjungi atau kita lihat ya. Nah, di gua ini kurang lebih kedalamannya atau panjangnya itu bisa mencapai sekitar 20 meteran. Nah, ini masih masuk sampai dalam, namun memang ada beberapa sisi yang agak susah masuknya, agak kecil rongganya. Nah, kalau kita bisa lihat, di bagian ini itu tingginya itu berkisar sampai ini berarti orangnya segini sekitar 2 meter lah, 2 meter kurang untuk tinggiannya ini. Lalu di bagian dalam kita juga bisa lihat ada yang seperti ini, seolah-olah menjadi kayak stalagmit ya, atau stalagmit. Tapi ini sebenarnya adalah bekas-bekas runtuhan dari si guanya. Nah, kadangkala oleh masyarakat juga dianggap di daerah ini dipercaya sebagai tempat berstananya naga ya. Jadi kalau kita bicara mitos itu jadi di sini tempat rumahnya naga yang ada di apa namanya itu di Batur ya atau di Gunung Batur. Nah, mitos ini justru sangat unik, jadi bisa memperkaya cerita kita tentang geowisata ya. Jadi kalau geowisata hanya cerita tentang geologi aja mungkin sebagian orang senang, tapi tidak semua orang senang juga seperti itu. Tapi kalau kita bisa balut cerita ini dalam cerita mitosnya juga, itu menjadi keragaman dari storytelling kita ya di Batur pada waktu itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya seolah-olah sisik kayak bersisik naga, tapi kalau ini itu sisik-sisiknya atau proses ini tuh karena dia tergesek ya ketika si lavanya mengalir. Nah, gesekan itulah membentuk seolah-olah seperti sisik seperti itu. Nah, kalau
kalau dia tergesek dan teraliri oleh lava, lalu kemana aliran lavanya? Nah, aliran lavanya jauh, ibaratnya melewati sampai ke areal danau. Jadi beberapa lava yang keluar di danau itu membentuk lava bantal ya yang ada di sekitaran danau. Nah ini bagian depannya, bagian depan dari guanya. Nah bagian depannya ini lebih kecil ya, lebih sempit. Ini bagian depannya mungkin sekitar 1,5 meter. Nah jadi memang kita masuknya agak nunduk sedikit seperti itu. Nah itu uniknya di gua lava. Jadi gua lava ini nggak hanya satu aja di sini kita temukan, itu ada 3 lainnya. Nah ini kebanyakan gua lava ini itu terbentuk dari proses aliran letusan kawah satunya. Itu mungkin aliran dari lava 1888 sama 1884 seperti itu. Untuk pembentukan dari gua lavanya. Oh, oke. Ada pertanyaan dari Mas Dana Wirya. Sorry tanya lagi, kalau sampai Pura Pasar Agung bisa pakai mobil? Bisa banget. Jadi bisa parkirnya di areal parkirnya Pura Pasar Agung itu, Mas. Jadi naik pakai mobil masih bisa. Seperti itu. Atau enggak, tergantung juga ya. Kalau penuh parkirnya, kemungkinan nggak dikasih parkir di atas. Gitu. Kemungkinan malah parkirnya di bagian bawah ya. Yang di areal parkir bawah. Pos pendakian. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan jalan lagi ya. Tadi udah ke Gua Lava. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita ke, nah ini Geoset Danau Batur. Nah, Danau Batur ini itu juga seperti tadi, dia terbentuk karena proses runtuhnya kaldera 1 dan 2 dari Gunung Batur. Nah, ketika dia runtuh di kaldera pertama, itu dia sudah membentuk daerah rendahan ya, mungkin yang paling rendah. Namun ketika terbentuk Gunung Batur yang kedua, Gunung Batur Purba yang kedua, nah daerah ini juga masih daerah rendahan, sehingga dia tidak membentuk apa ya namanya ini, aliran piroklastiknya tidak jatuh ke sini. Nah, ditambah dengan runtuhnya kaldera kedua, sehingga menyebabkan daerah ini semakin depresi atau semakin runtuh ke bawah. Nah, runtuh ini dia menggenangkan air ya. Nah, air hujan yang menggenang itu akhirnya membentuk danau. Nah, terakhir berdasarkan penelitian terakhir ya, ini yang paling terbaru dari teman-teman kita di S2 Teknik Air Tanah Hidrogeologi di ITB, itu meneliti bahwasanya air yang berasal dari Danau Batur itu tidak hanya air yang memang dari air hujan saja. Jadi air itu juga berasal dari proses pendinginan magma ya. Jadi air juvenil kalau kita sebutnya kalau orang geologi. Jadi air juvenil itulah yang menyebabkan atau mengisi, artinya magma ketika dia membeku, dia melepaskan cairan ya juga. Nah, cairan itu adalah berupa air. Nah, air pembekuan magma ini tertampunglah di Danau Batur. Karena cukup unik di kondisi danau yang sekarang ini ya, terutama danau yang terkungkung, yang memang tidak ada outlet dan inletnya, atau areal masuk atau sungai keluarnya, dari Danau Batur. Danau Batur ini malah tetap posisinya stabil airnya. Kadangkala malah bisa menyebabkan banjir ya di daerah-daerah desa sekitar sini, yaitu ada Desa Kedisan sama Desa Buahan. Nah, itu juga mengalami banjir ya, karena tergenang oleh Danau Batur. Ternyata itu identik atau ada kaitannya dengan proses gunung api. Jadi ketika Gunung Batur menggeliat, misalkan seperti itu, akhirnya udah nggak aktif lagi.
maksudnya udah tertidur, lalu ada beberapa air yang memang bertambah ke danau. Nah, itu dirasakan oleh masyarakat. Lalu di beberapa musim, kadang-kadang air Danau Batur itu berubah warna. Nah, berubah warna ini lebih kecenderungan karena adanya ganggang ya, artinya eh, adanya ganggang yang menyebabkan perubahan warna pada danau. Nah, banyaknya aktivitas ganggang hijau yang ada di Danau Batur itu juga diakibatkan oleh pemakaian pupuk sama gini apa namanya itu perikanan di danau. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan eh, kadangkala memang mengubah warna, lalu menyebabkan gagal panen, terutama untuk ikan mujair ya, ikan artinya tambak ikan yang ada di danau karena akibat adanya upwelling upwelling apa namanya itu gininya material kimia yang ada di danau ke atas. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan proses upwelling dan gagal panen terutama di untuk yang di Batur ya, terutama ikan mujair yang ada di Batur. Nah, ini gambarnya beberapa kenampakan Danau Batur dari sudut yang berbeda. Kalau ini dari Desa Buahan. Desa Buahan itu desa yang ada di sebelah selatannya dari danau. Nah, ini kalau kita lihat dari penelokan ya ke taman ini. Nah, ini biasanya masyarakat dahulu dia pakainya sampan seperti ini untuk ke tempat tambaknya, tempat tambak ikannya. Nah, ini kondisi danaunya. Iya, ini menariknya danau di Danau Batur. Selanjutnya kita akan menuju ke salah satu tempat unik juga, itu adalah di Desa Trunyan ya. Nah, ini yang memiliki salah satu culture dan biodiversity yang unik yang ada di kawasan Geopark Batur. Di Desa Trunyan ini merupakan salah satu desa tertua ya, desa tua yang ada di kawasan Geopark Batur dan tertua juga di Bali. Jadi sebelum ada masyarakat Bali yang sekarang, masyarakat Bali Age atau Bali Mulo ini sudah ada lebih dahulu. Nah, di Desa Trunyan ini juga mempunyai hal yang unik ya. Hal yang unik itu berupa pemakaman. Jadi pemakamannya itu cukup unik. Jadi mayatnya itu hanya ditaruh di atas tanah, lalu dia dipisahkan menggunakan bambu. Nah, seperti ini. Nah, di dalam bambu ini itu ada mayat-mayat dari orang-orang yang sudah meninggal dari masyarakat di Desa Trunyan. Apakah ada syaratnya ketika masyarakat melakukan prosesi pemakaman seperti di Trunyan ini? Ya, ada syaratnya. Jadi mayat yang hanya bisa disemayamkan dengan proses seperti ini itu adalah mayat yang pertama tidak mati karena kecelakaan, lalu artinya umurnya yang bukan mati muda. Jadi kalau yang mati muda nggak ditaruh di sini. Jadi selain itu tidak kecelakaan, bukan karena kecelakaan, terus bukan mati muda, lalu yang pastinya masyarakat sana ya. Jadi masyarakat di luar mungkin nggak bisa dimakamkan dengan prosesi seperti ini. Nah, yang uniknya adalah selanjutnya ketika pemakaman seperti ini, yang pasti kita pikir adalah mungkin apakah aromanya ya, aroma dari si mayatnya seperti itu. Nah, uniknya malah di sini aroma tidak sedap yang keluar dari mayat itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia diserap aromanya oleh tanaman trunyan ini, namanya tarumenyan. Nah, tarumenyan ini dia mempunyai wewangian yang unik ya, terutama pada kulit dari pohonnya. Nah, kulit dari pohonnya inilah yang menyebabkan wewangian yang cukup wangi sehingga tidak bau mayat itu tidak tercium
atau tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, kalau kita lihat, nah ini salah satu. Jadi kalau yang jenazah yang sudah sudah tubuhnya sudah hilang ya, sudah meninggalkan, hanya menyisakan tulangnya saja, biasanya itu dipisahkan. Jadi ditaruhlah di salah satunya seperti ini. Lalu, nah ini kalau yang kita lihat dari dekat seperti ini gambarannya, tapi dia tidak meninggalkan bau yang tidak sedap ya. Nah ini bagian depannya dari kuburan Trunyan. Nah ini pohonnya, pohon Trunyan salah satunya yang kecil. Nah ini kawasannya di Desa Trunyan juga. Jadi ini salah satu biodiversity ya, jadi keragaman biologinya atau keragaman hayatinya, flora dan floranya yang ada di Geopark Batur. Nah, tanaman Trunyan ini itu dia punya nama Latin, ini namanya juga cukup lupa saya. Styrax benzoin atau pohon Boswellia. Jadi pohon Boswellia inilah yang menyebabkan atau mempunyai aroma yang wangi dan menyerap aroma yang tidak sedap dari jenazah yang dimakamkan di kuburan Trunyan. Nah ini adalah hal yang cukup unik ya. Lalu ada banyak tradisi yang unik yang ada di Desa Trunyan. Jadi nama desa ini diambil dari nama pohon tadi ya, Tarunyan. Tarumunyan akhirnya kelama-kelamaan jadi Trunyan. Jadi Desa Trunyan. Seperti itu. Dan hal unik juga banyak seperti tarian barong yang cukup unik ya, yang hanya ada di Desa Trunyan aja, di Bali nggak ada. Di luar Bali, maksudnya di daerah lainnya di Bali tidak ada tarian barong seperti itu. Nah selanjutnya dari Desa Trunyan kita akan jalan-jalan ke sini. Nah ini Pura Ulun Danu Batur, salah satu culture site yang ada di Geopark Batur. Nah pura ini dulunya di mana? Berarti dulunya pura ini ada di bagian bawah ya, yang di aliran lava 1926. Lalu pura ini hancur di tahun 26 itu, lalu direlokasi ke atas di tahun yang sama. Di tahun yang sama di 1926 direlokasi ke sini, lalu akhirnya pembangunannya selesai di tahun 1927. Nah, Pura Ulun Danu Batur inilah menjadi pusat desa dari Desa Batur yang sekarang ini. Nah, kita bisa lihat Desa Baturnya cukup luas di atas ini. Jadi pada dasarnya masyarakat Kintamani itu profesinya adalah petani. Jadi semua masyarakat, rata-rata masyarakat di Desa Kintamani itu, Kecamatan Kintamani itu adalah petani. Kedua, bergerak di bidang pariwisata, perikanan. Yang ketiga baru pariwisata, dan terakhir mungkin sebagian masih ada yang melakukan kegiatan penambangan seperti itu. Jadi itu mata pencarian dari masyarakat di Kecamatan Kintamani. Nah, kita lanjut lagi. Kita terakhir mengunjungi tempat sentra kopi ya. Jadi kalau tempat perkebunan kopi yang ada di Kintamani. Jadi Kintamani sendiri kan juga terkenal dengan kopinya ya. Nah, kopi Kintamani ini tidak hanya dibuat di satu desa, jadi ada beberapa desa. Nah, salah satunya adalah di Desa Ulian. Nah, kalau di Desa Ulian, nama kopinya disebut sebagai kopi Ulian Kintamani. Nah, kopi Kintamani ini cukup unik. Nah, salah satu sebagai kopi yang cukup terkenal ya di Indonesia. Karakter rasanya itu bersifat asam lalu tidak terlalu kental. Asamnya juga lebih ke fruity ya, atau lebih diperkaya oleh rasa buah-buah. Karena memang
di Kintamani ini tanahnya dari hasil vulkanik tadi ya cukup subur, lalu lebih banyak rasanya itu ada rasa-rasa seperti jeruknya, karena memang di daerah ini tanahnya juga digunakan untuk buat jeruk, lalu digunakan untuk menanam cabai-cabean seperti itu, sehingga rasa-rasanya seperti asam ke arah buah-buahan. Nah ini adalah salah satu di tempat petani kopi yang ada di daerah Ulian. Nah ini biji kopinya kita bisa lihat hampir sama aja sebenarnya dengan biji kopi pada umumnya. Nah kadangkala juga kita ngajak para geowisatawan itu selain melihat keindahan alam untuk belajar tentang alam, lalu geowisata itu juga kita bisa belajar tentang bionya atau bicara tentang biodiversity-nya. Nah, biodiversity salah satunya kopi ini. Nah, di kopi ini itu merupakan hasil dari proses alam ya, artinya karena kesuburan dari kondisi geologi yang ada di sekitar sana menghasilkanlah kopi ini. Nah, cerita itu bisa diidentikan atau dikaitkan satu dengan yang lainnya ketika kita bicara tentang geowisata. Nah, ini ada contoh bule ya. Jadi wisatawan asing sedang mencoba cara memetik biji kopi yang ada di desa Ulian. Seperti itu. Nah, tadi kita udah lihat keragaman geologi, terus kita lihat budaya, lalu kita lihat biodiversity yang ada di Geopark Batur ya secara virtual. Nah, tidak terasa ternyata ini sudah di akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah di akhir dari perjalanan kita ke Geopark Batur di pagi hari ini hingga siang ya. Jadi kita udah sampai siang hari ini. Semoga dapat memberikan banyak informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang memang masih kangen Bali, mungkin secara tidak langsung bisa terobati lah kira-kira tentang Bali. Dan bagi teman-teman yang sedang merencanakan bepergian ke Bali atau yang memang pengen ke depannya sehabis pandemi ingin berlibur ke Bali, semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata selama dalam penyampaiannya atau penyampaiannya terlalu cepat. Semoga tetap merasakan keseruannya walaupun secara virtual. Dan semoga pandemi ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa jalan-jalan atau bergeowisata secara real di lapangan nantinya. Terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan ke Bang Dedi. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan.